Depan ini. Bang. Konsentrasi, Bang. Ayo, Bang. Ini depan kosong banget. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima وتذكرا وتذكيرا والنفعا والاندفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى روح سيدنا الإمام العالم بالله العلامة الحبيب عبد الله بن حسن الطاهر وإلى روح أبويا الأستاذ الحبيب حسن بن أحمد بهرون وإلى روح أبويا السيد محمد بن علوي المالك الحسني وإلى روح جميع مشايخنا في الدين وصلهم وفرهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. لأبويا الأستاذ الحبيب زيد بن حسن بهارون وأبويا سيد أحمد بن محمد المالك الحسني الأستاذ الحبيب سيد بن حسن بهارون الأستاذ الحبيب علي بن حسن بهارون الأستاذ الحبيب حسين بن حسن بهارون والأبابة المكرمة الأستاذة خديجة بنت محمد الهندوان جميع مشايخنا في الدين أن الله يحفظهم وينصرهم ويبارك فيهم ويبدل أعمارهم بخير لطف وعافية وينفعنا بهم وبعلومهم في الدارين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد
فقال الإمام العارف بالله العلامة الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وأقل الصلاة عليه أن ينوي فعل الصلاة عليه والفرض ويعين ويقول الله أكبر. وهو قائم إن قدر ثم يقرأ الفاتحة ثم يقول الله أكبر ثم يقول اللهم صل على محمد ثم يقول الله أكبر. اللهم اغفر له وارحمه ثم يقول السلام عليكم ولا بد فيها من شروط الصلاة وترك المبتلات. وأقل الصلاة عليه, dan minimal mensolati jenazah. Sekarang masuk kewajiban yang ketiga dari 4 kewajiban terhadap jenazah atau mayit. Yang pertama adalah memandikannya. Sudah kita bahas dengan rinci. Yang kedua, mengkafaninya, juga sudah kita bahas dengan rinci. Kewajiban yang ketiga adalah mensolatinya. Sebelumnya kita harus tahu dulu tentang hukum mensolati jenazah. Hukum mensolati jenazah. Yang pertama, hukum mensolati jenazah adalah wajibah. Hukum mensolati jenazah yang pertama adalah wajib. Jenazah yang bagaimana? Yang wajib disolati yaitu jenazah muslim yang bukan mati syahid di medan perang, sebagaimana sudah dibahas tentang memandikan jenazah. Sama, muslim bukan yang mati di medan perang niatnya untuk lillah, meninggikan kalimat Allah, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sholat jenazah, wajib muslim, jenazah muslim yang bukan mati di medan perang fisabilillah, dan juga bukan bayi yang keguguran yang
tidak ada tanda-tanda kehidupan ketika keluar. Mati dalam keadaan keluar, lahir dalam keadaan mati, meninggal dunia, tidak ada tanda-tanda kehidupan, baik itu gerakan atau suara. Maka wajib disolati muslim yang selain dua ini. Muslim selain syahid dan selain bayi yang keguguran. Sebagaimana sudah dijelaskan, disebutkan dalam syair, wasiqtu kal kabiri fil wafati in dhaharat amaratul hayati aw khafiyat wa halquhu qad zuhira fa salatan wa ma siwaha tubira. Asiktu kal kabiri fil wafati in dhaharat amaratul hayati. Bayi yang mati keguguran itu seperti orang dewasa, yaitu dimandikan, dikafani, disolati, dimakamkan jika ada tanda-tanda kehidupan. Au khafiyat wa khalquhu qad zuhira famna salatan. Kalau bayi yang mati itu keguguran itu tidak ada tanda-tanda kehidupannya, gerakan atau suaranya, famna salatan. Mama siwa atubira, maka jangan disolati, dan yang selainnya lakukan, yaitu dimandikan, dikafani dan dikuburkan. Sholat enggak. Makanya hukum sholat jenazah yang pertama adalah wajib jika seorang muslim yang bukan syahid dan bukan bayi yang keguguran yang tidak ada tanda-tanda kehidupannya. Kemudian yang kedua, hukum mensolati jenazah haram, yaitu jika syahid, jika bayi yang keguguran, nggak ada tanda-tanda kehidupan, dan orang kafir. 3. Haram mensolati jenazah jika jenazahnya itu adalah 1. Syahid, 2. Bayi yang keguguran, 3. Kafir. Maka 3 jenazah ini tidak boleh disolati. Dan yang ketiga, hukum mensolati jenazah hukumnya makruh. Apa itu? Jenazahnya ngulangin sholat jenazah, mengulangi sholat jenazah. Kalau mengulangi sholat wajib, hukumnya bagus. Mengulangi sholat wajib. Tapi kalau mengulangi sholat jenazah, itu hukumnya makruh. Jadi ada 3 hukum mensolati jenazah. Yang pertama wajib jika jenazahnya muslim selain syahid dan bayi yang keguguran. Yang kedua, haram jika jenazahnya 3 syahid, bayi yang keguguran, dan kafir. 3, makruh, yaitu mengulangi sholat jenazah. Umpamanya ada orang mensolati jenazah di rumah, habis itu jenazah dibawa ke masjid, sholat lagi, makruh itu. Yang sudah sholat ya sudah. Itu 3 hukum mensolati jenazah. Kemudian di kitab disebutkan minimal, artinya ini yang wajib-wajib aja, yang wajib-wajib saja. Wa aqallu sholati alaih, minimal sholat jenazah itu an yanwiya, dia niat fi'las sholati, usolli, niat usolli. Fi'las sholat itu langsung diartikan usolli. Fi'las sholati alaih, yani usolli ala. Jadi lafadznya atau yang dilantaskan dalam hati itu adalah usolli ala.
Atas ya, usolli ala. Lafaz niat hukumnya sunnah supaya lebih pas dalam hati ketika takbir yang pertama. Usolli ala, saya mensolati, titik-titik itu usolli ala. Kemudian yang kedua, wal fardhu ada lafaz, ada lintasan dalam hati, yaitu fardhon. Walaupun tidak mengucapkan fardhu kifayah, fardhon cukup. Sebagaimana sholat wajib itu ada usolli fardhu. Begitu juga sholat jenazah. Usolli ala, saya mensolati. Usolli, saya mensolati. Nah, siapa ini? Kemudian fardhon. Ini yang mudah, yang minimal, yang wajib. Kemudian yang ketiga yaitu dalam niat wa yu'ayyina, dan menentukan jenazahnya, baik itu dengan namanya atau isyarat. Pokoknya ditentukan. Jadi yang ketiga adalah jenazahnya itu ditentukan. Baik itu dengan nama atau isyarat. Nah, isyarat itu bagaimana? Lihat. Ini penting soalnya niat. Jadi 3 kewajiban di dalam niat ya. Ada 3 kewajiban di dalam niat sholat jenazah. Yang pertama adalah usolli ala. Usolli ala. Yang kedua fardhan. Yang ketiga adalah menentukan jenazahnya. Nah, menentukan jenazahnya itu bisa dengan nama atau isyarat. Contohnya begini. Yang meninggal namanya Zaid, berarti usolli ala Zaidin. Nah, usolli ala Zaid, usolli ala Zainab. Nah, perempuan itu namanya nama, pakai nama. Atau dengan isyarat. Dengan isyarat itu pokoknya mayit itu. Usolli ala al-mayyit. Itu ala al-mayyit al-hadir. Mayit yang ada di situ. Pokoknya isyarat itu bebas. Mau mayit itu atau yang disolati imam, atau mayit yang ada di depan, begitu. Itu namanya isyarat. Biasanya pakai begini. Isyarat itu begini. Usolli ala man shalla alaihi al-imam. Man shalla alaihi al-imam. Usolli ala man shalla alaihi al-imam. Saya mensolati mayit yang disolati imam. Atau pakai hadal mayit. Kalau dekat hadal mayit, ini mayit. Atau al mayit fil mihrab, di mihrab depan. Itu semuanya adalah isyarat. Itu semuanya adalah isyarat.
Nah kalau nggak ditentukan, nggak bisa, bebas. Usolli alal mayyit, tapi nggak ditentukan hada atau fil mihrab atau yang ada di situ gitu. Jadi nggak menentukan, atau menentukan salah, menentukan pakai nama salah. Yang mati Zaid, yang disebutkannya Abdullah umpamanya, sholli ala Abdullah. Nah salah, yang mati bukan Abdullah, yang mati bukan Abdullah, Zaid. Nah nggak sah salatnya, niatnya salah karena niat itu harus ditentukan. Niat dalam sholat jenazah 3 sekali lagi. 1 sholli ala, 2 fardhan, yang ketiga ini wa yu'ayyina, menentukan mayitnya. Menentukan mayit itu bisa 2, 1 dengan nama, 2 dengan isyarat. Isyarat tuh tahu ya, dengan petunjuk gitu. Baik itu dia mengucapkan yang disolati imam, mayit yang ada di depan, mayit yang ada di mihrab, mayit itu pokoknya ada penunjuk yang menentukan itu mayit yang akan kita solati. Jadi kalau tiba-tiba habis Jumatan sholat jenazah nggak tahu sholat mayitnya mana nih, ya kan? Sudah pakai man sholla alaihi al-imam, biasanya ayo pakai yang ini, sholli ala man sholla alaihi imam. Saya mensolati mayit yang disolati imam fardhon, kewajiban. Ini adalah wajib fardhon. Adapun lillah, kemudian 4 takbirat, 4 takbir mustaqbilal kiblah itu tidak wajib. Jadi yang dilintaskan di dalam hati yang wajib adalah ini. Usolli ala bapak siapa, usolli ala ibu siapa, usolli ala saudara siapa gitu. Kan nggak wajib bahasa Arab. Saya mensolati fulan, saya mensolati fulana fardhon. Ya cukup karena sudah mulai 3, yaitu mengucapkan saya mensolati, mayitnya sudah ditentukan, kemudian kewajibannya disebutkan. Ini niat di dalam sholat jenazah. Nah kemudian niat ini termasuk rukun sholat jenazah yang ada 7. Rukun sholat jenazah yang ada 7. Yang pertama adalah niat. Kemudian yang kedua, rukun sholat jenazah ada 7. Yang pertama niat, ini sudah dijelaskan. Jadi isyarat nama dan isyarat di sini ada berapa? 3. Yang disolati imam, ini mayit yang di mihrab. Ya. Dan cukup mayit aja, harus ada hada. Hada itu kan nunjuk, ya kan? Yang di mayit. Ada 3 isyarat di sini contohnya. Kemudian rukun yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu. Karena ini sholat hukumnya wajib. Maka sebagaimana sholat wajib, sebagaimana rukun sholat yang lainnya adalah berdiri bagi yang mampu. Kan rukun sholat kan ada berdiri bagi yang mampu untuk sholat wajib. Kalau untuk sholat sunnah mampu berdiri, nggak berdiri nggak apa-apa. Sholat sunnah kamu bisa berdiri, tapi nggak berdiri nggak apa-apa. Tapi potong pahalanya, ya kan? Pangkas, duduk, potong pahalanya. Enak aja bisa berdiri kok duduk potong separuh. Kemudian rukun yang ketiga, rukun yang ketiga yaitu 4 takbir. Ini dia 4 takbir.
4 takbir masuk ke takbiratul ihram, artinya masuk ke dalam sholat. Jadi 4 takbir itu masuk, takbiratul ihram masuk dalam 4 itu. Beda dengan sholat id ya. Beda dengan sholat id. Sholat id itu sunnah rakaat pertama 7 takbir selain takbiratul ihram begitu. Selain takbiratul ihram. Kalau ini 4 takbir sekalian takbiratul ihram. Jadi yang wajib itu mengucapkan Allahu Akbar takbir. Ngangkat tangannya hukumnya sunnah. Ngangkat tangannya sunnah. Yang wajib itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu namanya 4 takbir. Kemudian yang keempat, ya. Yang keempat baca Fatihah. Yang keempat baca Fatihah. Ya di sini di kitab. Wa yaqulu sudah niat dia usolli fardhan menentukan jenazahnya mayitnya. Wa yaqul dia ucapkan Allahu Akbar. Wa huwa qaimun dia berdiri. Berarti masuk sudah rukun pertama, rukun kedua, rukun ketiga. Summa yaqra'ul Fatihah, kemudian baca Fatihah. Kemudian baca Fatihah. Nah, baca Fatihah ini ya, baca Fatihah ini boleh di takbir yang keberapa aja. Ya, baca Fatihah. Jadi baca Fatihah di takbir pertama boleh, di takbir kedua boleh, di takbir ketiga boleh, takbir keempat boleh, bebas. Baca Fatihah. Kalau sholawat sama doa baru ditentukan. Jadi Fatihah mau dibaca pada takbir pertama boleh, takbir kedua boleh, ketiga boleh, keempat boleh. Kecuali jika dia masuk ketinggalan. Jika dia ketinggalan itu takbir pertamanya Fatihah, kemudian ngurut sendiri. Kalau sholat wajib kita telat 1 rakaat atau 2 rakaat, maka kita tetap ngikutin imam. Ngikutin imam. Alurnya itu rakaat kedua yang ngikutin imam, rakaat yang ketiga ya ngikutin imam, nggak ada Fatihah, nggak ada suratnya, Ya. Kemudian rakaat kedua ada tasyahud awal ya, ada tasyahud awal ngikutin imam ya. Walaupun kita di rakaat pertama, imam sudah rakaat kedua, ada tasyahud awalnya, ya kita ikutin tasyahud awal. Tapi kalau untuk sholat jenazah yang terlambat, maka ngikutin alur caranya dia sendiri. Dan di saat itu dia Fatihah nomor 1. Fatihah nomor 1. Kedua, ketiganya lihat, yang namanya sholawat itu harus setelah takbir kedua. Yang namanya doa harus setelah takbir ketiga. Berarti ngurus sendiri berarti dia. Jadi Fatihah sebenarnya boleh dibaca setelah takbir keberapa aja, kecuali kalau ketinggalan takbir pertama, artinya imam sudah takbir kedua, ketiga atau keempat, baru dia ketika takbir dia Fatihah. Habis Fatihah, takbir kedua apa? Ada sholawat, karena letaknya sholawat itu setelah takbir yang kedua. Nah inilah yang dibahas di rukun yang selanjutnya. Di rukun yang selanjutnya yaitu yang kelima. Kemudian pertanyaan sekarang, kalau mamanya nggak bisa menyempurnakan Fatihah karena imam sudah takbir yang kedua, bagaimana? Nah, sama seperti sholat biasa. Kalau kita sholat Allahu Akbar, kemudian imam ruku, kita masih baca Bismillahirrahmanirrahim atau separuhnya Fatihah, atau mungkin bahkan belum Fatihah. Pokoknya kita sudah bisa sebelum rukunya imam, atau sebelum imam bangkit baru dari
ruku biar bisa kita tumanina bareng sama imam pada ruku, maka Fatihahnya gugur ditanggung sama imam. Ditanggung sama imam. Jadi begini, sebenarnya kalian perhatikan, makmum masbuk itu pengertiannya adalah bukannya makmum yang nanti nambah rakaat sebenarnya. Makmum masbuk itu adalah makmum yang tidak bisa menyempurnakan Fatihah atau tidak bisa baca Fatihah. Itu makmum masbuk. Jadi makmum masbuk adalah makmum yang tertinggal membaca Fatihah, baik dia itu baca separuh atau tidak baca sama sekali. Itu namanya makmum masbuk. Nah, nanti makmum masbuk ini ada dua. Satu, bisa tumakninah bareng sama imam pada ruku. Dua, tidak bisa bareng tumakninah sama imam pada ruku. Yang tidak bisa bareng tumakninah sama imam waktu ruku, maka dia namanya masbuk yang harus nambah rakaat. Tapi kalau dia bisa ruku bareng sama imam, maka dia sudah dapat rakaat walaupun nggak baca Fatihah, walaupun Fatihahnya cuma separuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam Allahu Akbar, ente langsung ruku ngikutin nih imam. Fatihahnya cuma separuh, tapi ente bisa ruku bareng sama imam, maka ente dapat rakaat. Begitu juga Allahu Akbar, langsung ruku ngejar imam, bareng ruku sama imam, maka dapat rakaat. Kalau Allahu Akbar, baca Bismillahirrahmanirrahim, imam ruku, ente menyempurnakan Fatihah, kemudian imam sudah bangkit dari ruku, ente namanya ketinggalan rakaat. Begitu juga Allahu Akbar, begitu ente buru-buru mau ngejar imam ente mau ruku, tatonya imam sudah bangun, ente nggak dapat rakaat, kita nggak dapat rakaat. Jadi makmum masbuk, makmum yang tidak bisa baca Fatihah bareng dengan imam atau tidak bisa menyempurnakan Fatihah bareng sama imam, dan dia bisa ruku bareng sama imam, maka dia dapat rakaat. Dan jika tidak bisa ruku bareng sama imam, dia tidak dapat rakaat. Nah, untuk sholat jenazah sama. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Imam rakaat yang kedua, takbir kedua, Allahu Akbar. Ente langsung takbir kedua aja, ngikutin nih imam. Separuhnya itu ditanggung. Jadi gambarannya sama seperti sholat wajib ya, biasa dalam hal masbuk, yaitu tidak bisa baca Fatihah atau tidak bisa menyempurnakan Fatihah karena imam sudah takbir yang kedua. Paham ini? Kemudian ini dia rukun yang kelima, yaitu sholawat kepada Nabi pada takbir yang kedua. Jadi kalau sholawat ditentukan. Kalau Fatihah tidak. Kalau Fatihah rakaat takbir pertama boleh, takbir kedua boleh, takbir ketiga dan takbir keempat boleh. Kemudian untuk sholawat ini minimalnya di sini sebutkan dalam kitab Salamut Taufik, summa yaqul Allahu Akbar, takbir yang kedua, summa yaqula Allahumma sholli ala Muhammad. Itu minimalnya, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, yang disebutkan di kitab ini adalah yang wajib-wajibnya aja.
Yang wajib aja Allahumma sholli ala Muhammad. Untuk pada keluarga Nabi tidak wajib. Disunahkan tambah seperti salawat pada tasyahud pertama, yaitu disunahkan ditambahkan wa ala ali sayyidina Muhammad, dan disunahkan mengucapkan alhamdulillah sebelumnya, dan juga disunahkan mendoakan kepada orang-orang mukmin setelah salawat. Jadi sunnah dalam sholat ini, sunnah dalam sholawat pada sholat jenazah setelah takbir yang kedua itu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kemudian sholawatnya, dan ditutup dengan mendoakan orang-orang mukmin. Dan paling afdalnya sholawat adalah sekali lagi sholawat Ibrahimiyah. Oleh karena itu diletakkan di dalam sholat. Jadi ini sholawat yang paling afdal, sholawat yang paling afdal. Kalau ada orang mengatakan sholawat ini sholawat yang paling afdal, nomor 1, bukan sholawat Ibrahimiyah, salah berarti. Sholawat yang paling utama adalah sholawat yang ditaruh di dalam sholat oleh Rasulullah SAW, yaitu Allahumma sholli ala, minimalnya nih, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi sholawat Ibrahimiyah itu ada 2 versi, ada 2 riwayat. Yang pertama yang sering kita baca dulu masih kecil, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Riwayat yang kedua dibaca bagus ini, dan jangan kata guru saya Habib Ahmad bin Husain As-Segaf, jangan dari kecil sampai sekarang bacanya itu aja. Baca riwayat yang kedua. Riwayat yang kedua, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hafal kan? Hafal. Kalau kalian baca doa fajar itu pasti hafal. Doa fajar kan alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nanti kalau punya wirid ini halaman pertama udah doaul fajri, doa fajar itu ada salawat Ibrahimiyah yang bagus ya, yang komplit itu baca pada sholat jenazah takbir yang kedua, yaitu salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sunnahnya didahului dengan alhamdulillahirabbil alamin dan diakhiri dengan mendoakan orang-orang mukmin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Kemudian rukun
Salat jenazah yang keenam yaitu mendoakan mayit atau jenazah setelah takbir yang ketiga. Ini dia. Salawat ditentukan setelah takbir yang kedua. Doa ditentukan setelah takbir yang ketiga. Minimal di sini disebutkan dalam kitab. Apa dalam kitab? Summa yaqula Allahu Akbar, kemudian dia mengucapkan takbir yang ketiga Allahu Akbar dan mengucapkan Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Tambah lagi sunnah wa afihi wa anhu. Tambah lagi sunnah wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu wa naqqihi minal khataaya kama yunaqqa as-sawbul abyadu minal danas wabsilhu bil ma'i was salji wal barad wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa a'idhu min adzabil qabri wa fitnatihi wa adkhilhu jannah. Itu komplitnya seperti itu. Ada lagi panjang doa salat, doa untuk jenazah pada setelah takbir yang ketiga. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa kabirina wa saghirina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man tawaffatahu minna fa tawaffahu 'alal islam wa man ahyaytahu minna fa ahyihi 'alal iman. Ada 3 riwayat doa mayit, doa jenazah. Ada 3 riwayat hadis tentang doa jenazah. Yang biasa kita baca, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'anha. Kalau jenazahnya 2, ada yang nanya, tuh kalau jenazahnya 2 apa? Huha. Jenazah yang 2 bahasa Arabnya laki perempuan sama huma. Huma itu laki 2, laki perempuan 2, laki perempuan satu, yaitu namanya huma, sudah sama aja. Dalam bahasa Arab itu laki-laki 2 huma, perempuan 2 huma, laki 1 perempuan 1 huma, sama dia. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Kalau lebih dari 2, 3 seterusnya, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Jadi hu, ha, huma, hum. Itu bahas sorof seperti itu. Wa huma hum, ya huma anta antuma, betul. Anti antuma, antunna, anana. Mana nih? Ketua pikirannya udah susu, pempes, udah nggak usah ngapain sorof, nah udah. Kemudian rukun yang terakhir yang ke-7 yaitu assalam. Mengucapkan salam. Lihat di sini di kitab, summa yaqula, kemudian mengucapkan assalamu alaikum. Itu minimalnya. Assalamu alaikum. Kemudian sempurnanya warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau sholat jenazah ada penambahan wabarakatuh, disunnahkan tambah wabarakatuh. Dan ini ada 7 ya, 7 kan? 1 nih niat, 2 berdiri bagi yang mampu, 3 pantat, kemudian baca Fatihah pada takbir pertama, 2, 3, 4. Milih, bukan semuanya maksudnya nih. Yang kelima, sholawat setelah takbir ke-2. Yang keenam, baca doa setelah takbir ke-3. Yang ke-7, salam, minimal assalamu alaikum. Doa setelah
takbir yang keempat, oh enggak, itu hukumnya sunnah. Itu hukumnya sunnah. Malah ada yang Allahu Akbar, takbir keempat sudah masuk atau belum? Masuk atau belum? Sudah masuk atau belum? Belum. Udah belum? Takbir yang keempat sudah belum? Sudah, itu 4 takbir. Di awal kan 4 takbir, rukun yang berapa? Yang ketiga 4 takbir. Nah, kalau ada pertanyaan, loh, setelah takbir yang keempat ada nggak dalam rukun ini? Setelah takbir yang keempat ada nggak? Nggak ada kan? Yang disebutkan dalam rukun setelah takbir pertama, yaitu Fatihah, setelah takbir kedua, dan setelah takbir ketiga. Takbir yang keempat setelahnya apa? Nggak ada kewajiban. Hanya takbir aja, Allahu Akbar. Mau salam langsung boleh, mau salam langsung boleh. Tapi disunahkan doa juga setelah takbir yang keempat, disunahkan. Kalau Fatihah itu wajib, kalau sholawat itu wajib, doa pada jenazah setelah takbir ketiga itu wajib. Ada pun setelah takbiratul ihram nggak ada kewajiban, hanya sunnah. Yang biasa kita baca apa? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walau. Karena kandungannya bukan murni mendoakan mayit. Kandungan keempat ini untuk kita juga. Allahumma la tahrimna ajrahu, jangan haramkan kami pahalanya. Dan haramkan kami pahalanya. Jadi kita ini sholat di jenazah biar dapat pahalanya sebab dia, apalagi kalau yang disolati itu adalah seorang soleh. Man sholla alal maghfur ghufirallah. Siapa yang mensolati orang yang diampuni oleh Allah, seperti wali, orang soleh, orang baik, kita nyolatin dia, maka kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab dia. Wala taftinna ba'dahu, jangan timpakan kepada kami masalah fitnah setelah dia mati. Jangan ada masalah setelah dia mati, jangan ada masalah, ya kan? Contohnya apa? Meninggalkan anak-anak yang durhaka itu masalah rebutan waris itu masalah. Itu namanya fitnah setelah mati. Makanya kita setelah pada waktu sholat, sebelum salam, waktu tasyahud itu diminta kita ini berlindung dari fitnahnya dajjal, dari fitnahnya hidup, fitnahnya mati. Fitnahnya mati itu banyak hutang, setelah mati ada bikin rebutan, berantem, fitnah mati itu. Atau setelah mati banyak masalah, ninggalin anak durhaka, anak yang maksiat terus, karena dosanya bisa ngalir kalau nggak diajarin di waktu hidupnya. Ya. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil masih dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat. Itu berapa itu? Dalam hadis Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berlindung ketika kita sholat. Allahumma, kan doanya setelah tasyahud, Allahumma fil lima qaddamtu ma akhartu ma asrartu ma asraftu ma ta'alamu bi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Allahumma inna a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil masih wa min fitnatil mahya wa min fitnatil masih dajjal. Nabi perintahkan kita untuk bertawud, berlindung kepada Allah dari empat. Yang pertama min azabil qabri, dari azab kubur. Yang kedua min azabi jahannam, dari azab neraka jahannam. Yang ketiga dari fitnahnya hidup dan mati. Dan yang keempat berlindung dari fitnahnya dajjal. Fitnahnya dajjal itu bisa kita rasakan saat hidup atau saat ketemu dajjal. Jadi musuh-musuh Islam yang ingin melecehkan Islam, yang ingin menjauhkan kita dari agama, itu adalah programnya dajjal, anak buahnya dajjal. Dari segi makanannya, dari segi fashionnya, dari segi macam pergaulan, orang-orang Yahudi terutama yang mereka antek-antek dajjal itu, mereka
ingin umat Islam itu biar jauh dari agamanya, biar tersesat, biar rusak. Nah itulah fitnah-fitnah Dajjal di saat kita hidup, ataupun fitnah Dajjal saat ketemu sama Dajjal, yang mana orang banyak terpengaruh pada Dajjal. Imannya bisa lepas, bisa ngikut Dajjal. Kalau bukan orang yang kuat imannya, bisa terpengaruh jadi pengikutnya Dajjal. Nah, sekarang aja ada ngaku Mahdi aja, Imam Mahdi ngikut, ya kan? Kemudian ada orang bisa menggandakan uang, ikut. Dulu siapa tuh? Yang di Malang itu ya. Ada lagi Kanjeng Dimas, ikut. Ada lagi yang versusnya Gus Lamera, apa namanya ini? Apa itu? Ngikut, dia banyak ngikut. Nah, orang yang gampang terpengaruh sama yang aneh-aneh bakal terkena fitnahnya Dajjal lebih daripada itu. Dajjal bisa lebih daripada itu. Jadi yang suka terpengaruh dengan yang aneh-aneh, bisa ngobatin, ya kan, bisa bukan dari kesurupan. Akhirnya tuh ninggalin majelis, lebih seneng yang tertarik yang aneh-aneh, yang bisa berantem sama jin, yang bisa nyembuhin kesurupan, yang bisa nyembuhin penyakit. Kalau majelis taklim ini nggak ada rasanya, nggak ada nggak dia dapat yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh itu yang katanya dia bisa berantem, bisa nyulap, bisa ini, bisa ngomongnya bisa pas. Kamu begini, harus kamu ini, harus kamu ini. Oh iya. Akhirnya tuh taklimnya yang wajib ya buat sholatnya dia, biar akhlaknya dia bagus, ditinggalin. Padahal Nabi ngasih fadilah itu fadilah majelis ilmu. Nah, Nabi ngasih fadilah itu fadilah baca zikir. Baca zikir bukan fadilahnya siapa yang bisa ngobatin orang dari kesurupan, biar siapa yang bisa melihat jin maka ikutilah dia. Kalau siapa yang bisa menggandakan hartanya, ikutilah dia. Ya kan? Kalau kamu ngikut ilmu, ngikut zikir yang jelas zikir itu dibaca sama Nabi seperti roti al-haddad, kemudian kamu belajar tata cara sholat, belajar bagaimana puasanya biar bagus, bagaimana kalau ada kewajiban zakat, bagaimana berakhlak. Kamu ngaji itu, maka urusan duniamu akan diselesaikan. Ini jaminan Rasulullah SAW. Ini percaya ada jaminan Rasul apa jaminan yang aneh-aneh? Jadi yang aneh-aneh gampang terpengaruh. Dajjal keluar itu pengikut pertamanya nanti. Jadi pengikut pertamanya, karena Dajjal bisa hidupin orang yang ente cintai. Ente cinta sama ibu ente, dihidupin sama Dajjal, ya kan? Ente mati, dihidupin lagi bisa sama Dajjal. Ente pengen harta, ya pasti bisa jadi emas sama Dajjal. Ngikut pasti ngikut. Ini hebat ini berarti, hebat. Kalau guru saya nggak pernah begini nih. Ngikut, nah itu dia. Jadi dikatakan malah yang namanya keramat yang sesungguhnya adalah jika seorang bisa melawan nafsunya sehingga dia beristiqomah ibadah. Itu berat, melawan nafsu berat apa enggak? Berat. Dan kita ini lurus terus berat. Nah ketika ada orang yang lurus, soleh, istiqomah, itu dia dapat keramat yang paling bagus itu. Dia keramat yang paling agung itu. Karena apa? Nggak semua orang bisa. Kalau berjalan di atas air, yang baik, yang jahat bisa. Terbang, yang baik, yang jahat bisa terbang. Dapat cover bisa terbang. Ya. Nyembuhin penyakit, ya kan? Muslim kafir bisa nyembuhin penyakit, bisa. Ya, orang kafir pun bisa nyembuhin penyakit. Buta disembuhin bisa, ya kan? Itu sakit panu bisa, glowingin bisa, ya kan? Bukan dengan medis ini, dengan jambi-jambinya dia bisa. Yang kesurupan, tahu nggak? Yang Muslim bisa ngobatin, yang kafir pun bisa ngobatin juga, bisa. Ya kan? Tapi kalau melawan hawa nafsu, yang bisa adalah yang petunjuk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Imam Haddad,
jika kamu menemukan satu orang istiqomah sholatnya, menjalankan kewajibannya, ya kan? Dia baik, memberikan kamu ilmu, kewajiban dilaksanakan, maka ikutilah dia. Tapi kalau kamu melihat ada orang yang kata Habib Abdullah bin Abi Haddad nih, kalau kamu lihat orang bisa berjalan di atas air, orang bisa terbang seperti burung, maka jangan sebelum kamu menimbang dia dari segi syariat. Syariat itu bagaimana salatnya? Bagaimana akhlaknya? Bagaimana kewajibannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau syariatnya lurus, sunnah-sunnah dikerjakan, dia bisa seperti itu. Nah, ikuti karomah. Namanya karomah. Tapi kalau seandainya sholatnya ngawur, apalagi nggak sholat, ya kan, bisa terbang, berjalan di atas air, itu namanya dari setan. Itu namanya diangkat sama jin itu, ya kan? Jangan ikut. Jadi sekali lagi Rasulullah menganjurkan kita untuk berlindung kepada Allah, bertawud dari 4. Dari azab kubur, azab jahanam, fitnahnya mati dan hidup, dan fitnahnya dajjal. Itulah maksud daripada wala taftinna ba'du wa ghfir lana wa la ampuni kami. Jadi itu doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'du wa ghfir lana wa lahu, itu dibaca sunnah setelah takbir yang keempat. Setelah takbir yang keempat kalau mau langsung salam tidak apa-apa. Karena setelah takbir yang keempat itu tidak ada kewajiban, yang ada sunnah. Kemudian yang berikutnya yaitu wa aqallu dafni, minimalnya memakamkan. Soal memakamkan kita akan bahas pertemuan yang mendatang, karena masalah memakamkan juga ada panjang juga, ada rinciannya. Kalau di sini yang wajib-wajibnya aja, di sini yang wajibnya saja. Nanti ada rinciannya yang lebih panjang kita bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga bila umur sehat walafiat, istiqomah, amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihudal waj'alna mimman nusari fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa wasal. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana atarafna biha rabbana wa barna isrofna ala yadhuruna fadu alaina tawbatan zilikum li'awba wastul lana awradi wa Salam.